Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maulana Afif di channel YouTube saya Smart Point. Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai latihan soal ujian sekolah SMK Part 1. Nah, karena ini saya tulis ujian sekolah karena ujian nasional sekarang kan itu sudah dihilangkan. Nah, oke, pada video ini nanti saya akan membahas beberapa soal yang muncul di ujian nasional tahun-tahun yang lalu. Nah, oke, sebelum saya membahas ke soal-soalnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, langsung saja kita ke latihan soalnya. Nah, ini soal yang pertama. Soal yang pertama itu Rino mengendarai mobil dari kota A ke kota B dengan kecepatan 70 km per jam dalam waktu 2 jam. Nah, berarti ini kita dapat tuliskan ya, diketahui Verino itu 70 km per jam. Terus waktu berarti Terino itu 2 jam. Apabila Anto dengan mengendarai sepeda motor dari kota A ke kota B dengan kecepatan 40 km per jam. Nah, berarti dapat kita tulis V Anto itu 40 km per jam. Nah, maka waktu yang diperlukan adalah, nah berarti kita mencari T Anto. T Antonya itu berapa? Nah, di soal ini itu kan Rino sama Anto itu kan sama-sama pergi dari kota A ke kota B. Nah, berarti jarak yang ditempuh Rino dengan Anto itu kan sama ya. Berarti dapat kita tuliskan ini S Rino sama dengan S Anto. Nah, rumus jarak atau S itu apa? Kecepatan ya, kecepatan dikali waktu. Berarti V Rino dikali T Rino sama dengan V Anto dikali T Anto. Nah, kita tuliskan Verino-nya itu 70, T Rino itu 2 jam, V Anto-nya itu 40, dan T Anto itu yang kita cari. Nah, berarti kita dapat mencari nilai T Anto itu dengan cara ini ya, 40-nya dipindah ruas ke sini, berarti dia menjadi bagi ya. Nah, ini dipindah ke sini. Berarti jadi 70 dikali 2 dibagi 40. Itu sama dengan T Anto. Nah, ini dapat kita sederhanakan. Ada 0 sama 0 kita coret. Terus 2 sama 4 dapat kita sederhanakan. Ini dibagi 2 itu 1, ini bagi 2 itu 2. Nah, berarti T Anto itu 7 dibagi 2. Berapa 7 dibagi 2? 3 setengah. Nah, satuannya jam, 3,5 jam. Nah, T Anto. Oke, berarti jawabannya 3,5 jam. Nah, berarti D ya jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, ini merupakan soal kedua. Nah, di soal kedua ini, nah ini tipe soalnya itu dalam bentuk eksponensial atau bilangan berpangkat. Nah, cara penyelesaiannya yaitu yang pertama, kita tuliskan dulu soalnya. Berarti 3 pangkat 4 dikali 2 pangkat min 3 dikali 5 pangkat 2. Nah, di dalam kurung dipangkatkan negatif 1 per dalam kurung 3 pangkat min 3 dikali 2 pangkat 4 dikali 5 pangkat 3 dikali dipangkatkan 2. Nah, langkah berikutnya kita kalikan pangkat yang di dalam kurung ini dengan yang pangkat min 1. Nah, ini untuk pembilangnya. Kalaupun untuk penyebutnya pangkat yang di dalam ini kita kalikan dengan 2. Nah, coba kita kalikan. Coba. Yang pertama kita 3 pangkat 4. 4 dikali negatif 1 berarti negatif 4. Berarti 3 pangkat negatif 4 dikali 2
negatif 3 dikali negatif 1 berarti positif 3 dikali 5 pangkat 2 dikali negatif 1 itu berarti 5 pangkat negatif 2 per 3 pangkat 3 dikali 2 negatif 3 dikali 2 itu berarti 3 pangkat negatif 6 terus 2 pangkat 4 dikali 2 itu berarti 8 terus 5 pangkat 3 kali 2 itu 6 berarti 5 pangkat 6. Nah selanjutnya dengan prinsip eksponensial kita pindahkan bilangan yang di penyebutnya ini ke atas. Nah, berarti kita pindahkan yang pertama kita pindahkan 3-nya dulu. Berarti 3 pangkat negatif 4 dikali 3 pangkat negatif 6 kalau dipindah ke atas itu berarti dia jadi positif. Berarti dikali 3 pangkat negatif 6 positifnya berarti 6. Terus dikali 2 pangkat 3. Nah ini 2 pangkat 8. Nah 8-nya dinaikkan berarti jadi negatif 8. Terus dikali 5 pangkat negatif 2 dikali 5 pangkat 6 dinaikkan ke atas berarti 5 pangkat negatif 6. Nah dengan prinsip sifat eksponensial kalau perkalian gini berarti pangkatnya dijumlahkan ya. Berarti 3 dengan 3 terus 2 dengan 2 terus 5 dengan 5. Nah berarti yang pertama 3 negatif 4 ditambah 6 berarti berapa? 2 dikali 3 ditambah negatif 8 berarti negatif 5 dan negatif 2 ditambah negatif 6 berarti negatif 8. Oke berarti jawabannya apa ini ya? Jawabannya yang B ya. Nah jawabannya yang B. Oke selanjutnya kita ke soal yang nomor 3. Soal nomor 3 itu, nah ini ada pecahan dalam akar ya. Jadi itu penyebutnya ada akar 2 dikurangi 3. Nah caranya itu kita harus kalikan dengan sekawannya kalau ada suara seperti ini. Berarti kita tulis dulu soalnya ya. 4 dikali akar 2 per akar 2 min 3. Nah kita kalikan sekawannya. Nah sekawannya itu siapa? Sekawannya itu kebalikannya ini, kebalikannya penyebutnya ya. Kalau di penyebutnya itu negatif, berarti sekawannya itu positif. Berarti akar 2 plus 3 per akar 2 plus 3. Nah, oke, dengan prinsip perkalian pelangi sekarang. Berarti 4 akar 2 dikali ini dulu, terus dijumlah dengan 4 akar 2 dikali 3. Nah, 4 akar 2 dikali akar 2 itu berapa? Nah, akar 2 dikali akar 2 berarti 2 ya, berarti 4 dikali 2. Atau kita tulis gini dulu, 4 akar 2 dikali akar 2, terus ditambah 4 akar 2 dikali 3. Nah, nah ini juga ini perkalian pelangi ya. Ini kali ini, terus ini kali ini, di situ ini kali ini kali ini. Nah, akar 2 dikali akar 2 dulu. Terus akar 2 ditambah 3 dikali akar 2. Terus dikurang 3 dikali akar 2. Terus nah negatif 3 dikali positif 3 berarti negatif 9. Oke, berarti ini sama dengan 4 akar 2 dikali akar 2. Berarti akar 2-nya, akar kali akar berarti akarnya hilang ya. Berarti 4 kali 2, berarti 8. Ditambah 4 akar 2 dikali 3. Berarti 12 akar 2. Per. Nah, akar 2 dikali akar 2 berarti akarnya hilang. Berarti tinggal 2. Nah, ini positif 3 akar 2 dikurangi 3 akar 2. Berarti 0 ya. Dikurang 9. Berarti 8 plus 12 akar 2 per 2 dikurangi 9. Negatif 7. Nah, berarti jawabannya yang mana ini? Jawabannya yang A. Nah, oke, berarti nomor 3 jawabannya A. Jadinya kita ke nomor 4. Nomor 4 itu persamaan garis yang melalui titik negatif 5,2 dan sejajar dengan garis 2x min 5y plus 1 sama dengan 0. Nah, langkah pertama yang perlu kita cari yaitu gradiennya ya. Karena garisnya itu sejajar, nah maka gradiennya itu
Sama ya, kita tulis dulu persamaannya. 2x min 5y sama dengan 1. Plus 1 sama dengan 0. Nah, rumus gradien sejajar itu sama dengan M sama dengan min A per B. Nah, A, dimana A itu koefisien dari X. Nah, ini A, dan ini koefisien dari, dan B itu koefisien dari Y. Nah, berarti nilai M-nya itu min A, berarti min 2 per B. B-nya berapa? Min 5. Nah, ini berarti 2 per 5. Oke, selanjutnya persamaan garis tersebut melalui titik min 5,2. Nah, ini sini tak umpamakan sebagai X1, ini sebagai Y1. Nah, sekarang kita cari persamaannya. Nah, rumus persamaannya itu Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, M-nya itu berapa? M-nya itu 2 per 5. X-nya itu X min, nah X1-nya. X1-nya itu negatif 5. Berarti min ketemu min itu plus 5. Nah, Y min Y1, Y1-nya 2, berarti min 2. Nah, selanjutnya kita hilangkan nilai 5 ini. Karena ini penyebut, maka harus kita kalikan. Kalikan dengan 5. Oke, berarti semuanya dikalikan dengan 5. Y kali 5 itu 5Y. Min 2 dikali 5 itu min 10. 2 per 5 dikali 5 itu 2. Nah, ini biarkan saja, X plus 5. Oke, 5Y min 10 sama dengan 2 dikali X itu 2X. 2 dikali 5 itu berarti berapa? 10 ya. 10. Terus nah, kita itu kan karena di jawabannya koefisien X-nya itu positif semua. Nah, berarti 5Y min 10 ini kita pindahkan ruas. Nah, berarti dipindah ruas semua, berarti sini 0, ini 2X. Nah, 5Y-nya pindah ruas berarti negatif 5Y plus 10. Nah, ini negatif 10 pindah ruas berarti plus 10. Berarti sama dengan 2X min 5Y. 10 tambah 10 berarti 20. Nah, jawabannya itu yang B. Oke. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Soal nomor 5 itu himpunan penyelesaian dari persamaan linear 2x plus y sama dengan negatif 16 dan 3x min 2y sama dengan negatif 3 adalah x dan y. Nilai x dan nilai dari x plus y adalah, nah berarti kita cari nilai x dan y-nya ya. Nah, ini persamaan linear dua variabel. Nah, kita tulis dulu persamaannya. 2x plus y sama dengan negatif 16. 3x min 2y sama dengan negatif 3. Nah, kita eliminasi nilai y-nya dulu. Nah, kita samakan. Di sini 2, ini 2, di sini 1. Nah, kita samakan. Berarti yang atas dikali 2, yang bawah dikali 1. Berarti 2x dikali 2 itu 4x. Terus ini berarti sini kan 1. 1 dikali 2 itu berarti 2y. Terus sama dengan negatif 16 dikali 2 itu negatif 32. Nah, ini dikali 1, berarti kita tulis 3x min 2y sama dengan negatif 3. Nah, untuk mengeliminasi nilai y-nya, berarti kita jumlahkan ya, ini dijumlah. 4x ditambah 3x itu 7x, nah 2y ditambah negatif 2y berarti 0. Nah, ini negatif 32 ditambah negatif 3 itu berarti negatif 35. Nah, maka nilai x-nya negatif 35 per 7, berarti negatif 5. Nah, nilai x-nya negatif 5. Nah, untuk mencari nilai y-nya kita substitusikan ke salah satu persamaan ini ya. Nah, aku pilih yang persamaan satu aja. 2x plus y sama dengan negatif 16. Nah, nilai y-nya kita ganti dengan negatif 5. Berarti 2x negatif dikurang 5 sama dengan negatif 16. Nah, negatif 5-nya kita pindahkan ruas. Berarti negatif 16 ditambah 5. Nah, berarti ini 2x, negatif 16 tambah 5 itu berapa? Negatif 11. Apa iya 11?
Ini masa hasilnya ganjil ini ya? Apa iya ya? Ini ganjil berarti dibagi 2. 2x dibagi 2 itu berapa ya? X. Ini 11 dibagi 2 itu negatif 5,5. Apa ganjil ini ya? Coba kalau dimasukkan di persamaan 2 ya, 3x min 2y sama dengan negatif 3. Nah, y-nya diganti negatif 5 coba ya. Oh, sorry. Ini tuh nilai x-nya. Sorry, keliru. Saya hapus dulu. Oke. Berarti ini diganti x-nya diganti negatif 5 plus y sama dengan negatif 16. Berarti berapa ini? Negatif 10 plus y sama dengan negatif 16. Y sama dengan negatif 16, ini dipindah ruas, berarti plus 10. Berarti y sama dengan negatif 6. Nah, soalnya x plus y, berarti negatif 5 tambah negatif 6. Berapa? Negatif 11. Oke, berarti nomor 5 jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7 itu, soal ke nomor 6. Soal nomor 6 itu persamaan garis yang melalui titik 2,1 dan gradiennya itu. Nah, ini gampang ini. Kita tulis dulu. M-nya itu negatif 2 melalui titik 2,1. Nah, ini tinggal masukkan ke rumusnya. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, ini X1-nya, ini Y1-nya. Nah, berarti Y min Y1-nya berapa? 1. M-nya itu negatif 2 dikali X min X1. X1-nya itu 2. Nah, berarti ini berapa? Ini dikali ini dikali ini. Min 2X. Nah, ini kali ini itu berarti plus 4. Y min 1. Nah, nilai X-nya itu positif semua. Berarti nilai ini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan semuanya. Berarti min 2X dipindah ke sini itu berarti 2X plus Y min 1. Nah, plus 4 dipindah ruas berarti negatif 4. Sama dengan 0. Nah, berarti 2X plus Y negatif 1 dikurangi 4. Berarti negatif 5 sama dengan 0. Oke, berarti jawabannya yang mana ini? Yang D ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7 itu apa ya? Persamaan garis fungsi kuadrat yang sesuai dengan gambar di bawah ini. Nah, ini dapat kita lihat ya. Ini berarti dia memotong sumbu X di negatif 4. Ini tuh negatif sebenarnya. Karena ini kan negatif 2, di sebelah kirinya berarti ini negatif. Dan di titik 0. Nah, oleh karena itu dapat kita tuliskan, itu kan berarti nilai X-nya, X sama dengan negatif 4. Dan X sama dengan 0. Nah, ini kan memotong di sumbu X ini ya. Nah, ini kalau bisa di negatif 4-nya kita pindah ruas, berarti X plus 4 sama dengan 0. Dan yang ini, nah berarti mana ini? X min 0 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0. Sama aja ya. Tinggal gini aja berarti ya. X plus 4. Untuk mencari persamaannya ya tinggal kita kalikan ini aja ya. Ini berarti dikali X. Nah, X plus 4 itu berapa? Ini sama dengan 0 ya. X plus 4 dikali X dulu berarti X kuadrat. Terus 4 dikali X plus 4X sama dengan 0. Nah, jawabannya yang mana ini? Kok nggak ada? Atau kita pindahkan ruas. Nah, kita pindahkan ruas semuanya ya. Nah, ini berarti ini dipindah ke sini semua. Berarti ini 0. Nah, X kuadratnya itu berarti min X kuadrat. 4X-nya itu berarti min 4X. Nah, berarti jawabannya yang D.